Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kesehatan bagi kita semua. Baik, untuk pertemuan ketiga Sistem Informasi Manajemen, kita akan membahas mengenai manajemen dan organisasi. Manajemen apa sih? Menurut Encyclopedia of the Social Science, manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan atau kegiatan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Kemudian, menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Biasanya tujuan ini bentuknya berupa target yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen yang pertama adalah top level manager, di mana top level manager ini mempunyai job desk perencanaan yang strategis. Top level manager ini adalah direktur, wakil direktur. Top level manager mengepalai suatu atau sebuah perusahaan, ya, di mana dia bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan tersebut. Kemudian di bawah top level manager, beliau dibantu oleh middle level manager, di mana mempunyai fungsi adalah melakukan perencanaan manajemen, seperti kepala divisi, kepala bagian, manajer, dan lainnya. Untuk middle level manager ini merupakan jembatan, ya, jembatan antara low level manager, di mana tingkatan yang paling bawah, dengan top level manager. Oleh karena itu, tingkat middle level manager ini harus bisa berkomunikasi dengan baik, di mana untuk menyampaikan ke top level manajernya hasil kerja dari keseluruhan anak buahnya, ya, low level manager, juga melaporkan hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dicapai oleh bagian-bagian yang terkait. Kemudian yang paling bawah adalah low level manager, di mana job desk-nya melakukan perencanaan operasional. Ya. Operasional ini berfungsi untuk mencapai target yang diinginkan. Biasanya untuk low level manager ini adalah supervisor, mandor, leader. Kemudian tingkatan manajerial. Ada executive level, managerial level, operation level. Ini sama dengan yang di atas tingkatannya, hanya di sini untuk fungsinya sebagai sistem dari koordinasi yang dilakukan di sebuah perusahaan. Fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Seorang manajer membutuhkan suatu planning atau perencanaan agar perencanaan ini bisa dilakukan oleh stafnya, ya, atau bagian-bagian lain untuk mencapai suatu target yang diinginkan. Kemudian organizing, ya, organisasi. Tentunya untuk seorang manajer bisa memanage
agar mengorganisasi bagian-bagian, kemudian anak buah, kemudian eh, tempat-tempat yang berhubungan dengan bagian tersebut agar organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan sehingga tercapai target yang diharapkan. Staffing, ya, staffing, kemudian directing, kemudian controlling, di mana untuk staffing, directing, controlling itu fungsinya langsung untuk mengetahui kapasitas karyawan atau operator yang bekerja, directing, ya, langsung ke bagian, controlling itu melihat atau mengontrol bagian-bagian yang di bawahnya, di mana untuk semuanya itu adalah apakah target yang diharapkan sudah tercapai. Jadi, itulah fungsi manajemen yang diharapkan sehingga dapat terlaksana dengan baik di dalam sebuah perusahaan.